Kenapa? Enggak kayak ada yang lewat-lewat. Emang suka ada ular? Kalau enggak digitar. Masih banyak. Kirain tadi udah mau diserap semua ya Bang ya. Kirain udah selesai tapi masih banyak. Mengisi liburan, saya ikut nelayan mencari teri di Kepulauan Seribu. Sejak pukul 5 dini hari, awak kapal mulai memanaskan mesin kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Tujuannya sekarang akan menuju ke Pulau Bidadari di Kepulauan Seribu. Mereka akan mencari ikan teri. Nah, perjalanannya katanya mencapai 30 menit. Sekarang lagi persiapan mulai dari pengecekan kapal, nelayan, hingga semua yang akan dibawa ke tengah laut nanti. Kapal nelayan yang digunakan adalah jenis Pursein. Kapal dengan jaring berbentuk lingkaran atau cincin besar sebagai alat tangkap ikan bakal berlayar sejauh 15 km ke arah Kepulauan Seribu. Ternyata memang gak gampang ya. Baru juga memulai perjalanan, saya sudah mulai oleng nih. Beda banget sama para ABK, anak buah kapal yang super strong. Mereka malah tinggal di dalam kapal. Jadi sudah terbiasa melakukan aktivitas sambil berlayar. Wawin, pemilik kapal sekaligus nahkoda, paham betul di mana titik-titik ikan berkumpul. Sudah terjun di dunia perkapalan sejak usia 15 tahun, instingnya tentu saja makin tajam. Skill membaca arah menggunakan rute dengan titik koordinat tak usah diragukan lagi. Komando mengarahkan jalur kapal dan kapan eksekusi tebar jaring pun dengan mudah ia tentukan. Saat nahkoda menyalakan sirine, para ABK pun langsung menebar jaring. ABK yang sudah bekerja puluhan tahun dengan sigap menurunkan perangkap jaring sedalam 9 meter. Kapal lalu berputar agar jaring membentuk pola seperti cincin. Wah, semua tim satset dan gercep tuh. Karena ikan teri termasuk ikan pelagis yang hidup bergerombol, maka lebih mudah terperangkap ke dalam jaring tanpa menebar umpan. Kenapa Pak? Tadi aku lihat tuh dia dibuat melingkar seperti itu. Kenapa Pak? Biar apa? Ya biar nutup. Kalau nggak dilingkarin ya ikannya nggak masuk, keluar semua. Biar nutup gitu. Wah, butuh tenaga super ekstra nih untuk menarik jaring yang penuh ikan. Apalagi berat total ikannya mencapai ratusan kilogram. Jika beruntung, biasanya mereka bisa membawa lebih dari 10 kotak besar atau sekitar 800 kilogram ikan. Tapi jika cuaca tidak bersahabat, hanya 3 kotak saja. Wah, banyak juga dapat ikannya ini. Udah jaring yang kedua, entah berapa kilo ini. Dan dalam satu keranjang ini memang terdapat banyak jenis ikan, tapi lebih banyak diisi sama si ikan teri ini. Oh, ini karena memang musimnya lagi ikan teri, kata bapak-bapak, kata nelayan ya. Ini kalau kali ini udah selesai target belum Bang ini? Belum. Masih lagi? Berapa kali lagi? Ya, masih banyak lah. Masih banyak. Kirain tadi udah mau diserap semua ya Bang ya. Kirain udah selesai tapi masih banyak. Hirul yang sudah lebih dari 40 tahun menjadi nelayan biasanya mengantongi lebih dari 200.000 per hari. Itu belum termasuk bonus dari hasil tangkapan ikan loh. Namun kadang meski sudah berlayar jauh, pria asal Indramayu ini pulang hanya dengan tangan kosong. Berarti kalau misalnya lagi nggak dapat, itu biasanya karena apa Pak? Ya karena faktor cuaca kadang-kadang, faktor nggak ada ikan, harus deres. Bisa jadi, Mbak. Nggak dapat. Berarti nggak dapat penghasilan juga dong, Pak? Ya, nggak dapat juga disuguhin aja. Yang penting sehat, berangkat lagi besoknya, udah. Nggak ada rezeki. Kan kayak gitu orang nelayan. Jaring adalah alat utama dalam kapal, terdiri dari bagian kantong, bahu, perut, dan sayap. Sementara tali, pelampung, pemberat, dan cincin atau ring adalah alat penunjang. Tak jarang jaring berpotensi rusak sehingga perlu perbaikan saat itu juga. Maka tak heran para ABK lihai menjahit jaring yang panjangnya ratusan meter. Membelah ombak menuju titik harapan tentu perlu skill yang tak main-main. Gelombang yang menyapu terkadang tak menentu.
Amin Kolamin bertugas mengemudikan kapal dengan kode dari nahkoda. Mengontrol arah angin, haluan dan ombak laut adalah tanggung jawab pria 48 tahun ini. Jika hasil tangkapan ikan sudah maksimal, para nelayan kembali ke dermaga pelabuhan. Proses bongkar muat ikan pun dimulai. Ikan disortir berdasarkan jenis dan ditimbang. Kemudian diserahkan pada pengepul. Saya lanjut isi liburan di Kampung Bedahan, Bogor, Jawa Barat. Soalnya saya penasaran, di sini ada kolam-kolam tertentu yang akan berlimpah ikan gabus saat musim hujan tiba. Katanya sih, ikan-ikan gabus itu berasal dari sungai dan rawa yang ikut terbawa arus lantaran sungai meluap setiap kali musim hujan. Nah, saya mau ikut tangkap gabus nih bareng Pak Mulyadi, warga asli Bogor yang sudah lebih dari 30 tahun mencari nafkah dengan berburu ikan gabus limpahan dari sungai. Kadang kalau kita udah dari pengalaman, dari masih kecil, jadi kalau misalkan kesenggol ikan, langsung kita ikutin aja. Langsung tangkap, dia kalau ikannya nggak mau muncul, kita butekin, kita aduk lumpurnya sama air tercampur. Jadi ntar ikannya naik, kelihatan siripnya goyang-goyang. Berangkat setiap pukul 10 pagi, Pak Mulyadi bisa mengumpulkan puluhan ikan gabus hingga pukul 4 sore. Jika sedang tak beruntung, ia hanya bisa membawa pulang 2-3 ekor ikan saja. Ikan-ikan yang didapat biasanya dibeli para pemburu ikan gabus untuk obat seharga 120 hingga 150 per kilo. Albumin tinggi pada ikan gabus bisa mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, nutrisinya yang tinggi bisa meningkatkan imunitas tubuh. Umpan untuk menangkap ikan gabus adalah kodok dan cacing. Satu ekor kodok bisa dijadikan umpan sebanyak 3-4 kali. Namun gesitnya pergerakan kodok membuat sulit mendapatkannya dalam jumlah banyak. Karenanya Pak Mulyadi harus menggali tanah untuk mencari cacing. Jika air cukup tinggi, Pak Mulyadi menggunakan pancing dan alat seser. Tapi ikan yang didapat hanya berukuran kecil dan sedang. Di sisi lain, Pak Mulyadi bisa saja mendapat ikan mas, sepat, atau mujair. Jika jaring seseran tidak membuahkan hasil, tanganlah yang diandalkan. Ini bisa dibawa Pak? Wah. Kaget. Ternyata nyari ikan gabus di rawa seperti ini tuh bukan perkara mudah. Hebat banget bapak-bapak atau anak-anak yang kerja di sini. Itu pijakan yang saya berdiri ini itu licin dan juga dalam. Jadi kalau berdirinya kurang tegap itu bisa terpleset. Keren sih emang yang kerja di sini. Pak, aku coba bagian ujung situ ya. Ada banyak resiko di balik pencarian ikan gabus seperti ini. Limpahan air yang terbawa arus bisa saja membawa kepingan beling, cangkang kerang, duri tajam, atau barang lain yang membahayakan. Selain rentan terluka, ancaman digigit lintah hingga ular menjadi bayang-bayang menakutkan bagi saya. Seperti pengalaman Pak Mulyadi beberapa tahun silam, dililit ular saat tengah asik mencari ikan kaya manfaat ini. Nyari ikan waktu banjir, saya pernah dililit ular, tapi alhamdulillah sih nggak dipatok. Cuma dililit aja. Iya. Bayangan ular dan hal lain yang menyeramkan membuat saya sedikit ngeri saat tengah mencari ikan gabus bersama Ibu Mulyati yang juga tiap hari mencari gabus untuk kebutuhan dapurnya. Tiba-tiba ada sesuatu bergerak melewati kaki saya. Mana nih ikan baru sedikit nih Bu dapatnya? Iya, gimana ya, belum mabok ini ikan. Ikan ada di sini. Udah nggak apa-apa. Serius. Ikan takut. Yuk. Kenapa? Enggak kayak ada yang lewat-lewat. Emang suka ada ular, kalau enggak lintah. Ibu beneran? Iya, enggak sih, enggak galak. Gigit sedikit. Ibu tadi soalnya ada yang gerak-gerak. Mengisi liburan dengan ikut kegiatan para pencari ikan teri dan pencari ikan gabus tentu saja menambah pengalaman seru yang tak pernah bisa saya lupakan.